Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wasrini, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Karangtengah 03 Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pengantar. Belajar dari pengalaman melalui refleksi diri adalah kunci untuk pengembangan diri yang efektif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai calon guru penggerak, kemampuan untuk melakukan introspeksi diri sangat penting untuk mendukung peranannya dalam menginspirasi dan memotivasi para siswa di masa depan. Untuk model refleksi yang saya gunakan adalah 4F, yakni Facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Facts, peristiwa. Pada modul 1.3 ini, saya mulai mempelajari materi visi guru penggerak diawali dengan pembelajaran secara mandiri, itu mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Pada modul ini diarahkan dapat merumuskan visi sebagai guru penggerak yang sesuai dengan profil belajar Pancasila yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sela-sela kegiatan diskusi DLMS, saya ada kegiatan pendampingan individu 1 dari pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Saat kegiatan ini saya diberikan penguatan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpusat kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, juga berdiskusi apa saja yang saya pahami selama 1 bulan ini, apakah kekhawatiran saya dalam mengikuti program PGP ini, dan lain-lain. Keesokan harinya setelah kegiatan pendampingan individu 1, saya mengikuti ruang kolaboratif yang dilakukan secara tatap maya bersama fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman calon guru penggerak untuk membahas materi pernyataan prakarsa perubahan dan langkah-langkah bekerja yang dilakukan dengan diskusi kelompok. Bersama dengan kelompok saya menyepakati visi guru penggerak, dilanjutkan dengan diskusi pembuatan kalimat pernyataan prakarsa perubahan diri dengan menggunakan instrumen ATAP, yakni aset, tantangan, aksi, pelajaran atau perubahan. Setelah menemukan kesepakatan mengenai kalimat prakarsa perubahan, kami mulai menyusun tahap pelaksanaannya menggunakan instrumen Bagja. Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di hari berikutnya, saya mengikuti Loka Karya 1 di SMP Negeri 5 Cilacap dengan tema diskusi komunitas praktisi, mengidentifikasi komunitas praktisi, dan menganalisis pemetaan komunitas praktisi, serta memahami peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi, melihat potensi komunitas praktisi bersama para pengajar praktik. Setelah itu, pada hari Senin, saya mengikuti ruang kolaborasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini, kami saling memberi tanggapan, pertanyaan, sehingga kami semakin paham tentang visi guru penggerak. Setelah itu dilanjutkan dengan penugasan demonstrasi kontekstual dan mengikuti elaborasi pemahaman modul 1.3.
Di sini saya belajar tentang menentukan kalimat visi yang sesuai profil pelajar Pancasila, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna kontekstual dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari visi yang akan dicapai, membuat tahapan bagja untuk rencana perubahan di tempat di mana kita berkarya, menggunakan paradigma dan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, menjalankan semua rencana perubahan tersebut di tempat kita berkarya. Feelings atau perasaan. Perasaan saya selama mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah senang dan lebih termotivasi untuk semangat dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Selain itu, saya bersemangat dalam menerapkan dan menjalankan rencana perubahan yang sudah saya rumuskan. Juga banyak hal baru yang saya pelajari dalam modul 1.3 untuk membuat visi mewujudkan murid yang berkarakter baik di masa mendatang. Finding atau pembelajaran. Dalam menyusun sebuah visi yang akan memberikan perubahan positif harus berdasarkan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Setelah menemukan kesepakatan mengenai visi, dilanjutkan dengan menyusun kalimat-kalimat prakarsa perubahan dengan menggunakan instrumen ACTAP, yakni aset, tantangan, aksi, pelajaran, atau perubahan. Setelah menyusun kalimat-kalimat pernyataan perubahan, dilanjutkan dengan menyusun tahapan pelaksanaan kalimat-kalimat tersebut menggunakan instrumen bagja. Tahapan bagja merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari membuat pertanyaan utama, mengambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi sebagai terjemahan bebas yang diadopsi dari model 5D sebagai bagian inquiry apresiatif, yakni define, discover, dream, design, deliver. Di sini saya belajar melalui paradigma inquiry apresiatif atau IA dalam melakukan dan meningkatkan perubahan positif di sebuah komunitas atau sekolah. Kita hanya berfokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki dan mengabaikan kelemahan. Dengan berfokuskan pada aset atau kekuatan, maka kelemahan tersebut akan tertutup dan terselesaikan dengan sendirinya. Future atau perubahan. Berdasarkan pembelajaran yang saya dapat, saya akan merefleksi kembali visi saya sebagai seorang guru yang harus berpihak pada murid dengan memanfaatkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki sehingga saya dapat menjalankan peran saya sebagai guru penggerak dalam memimpin perubahan lebih baik di lingkungan saya. Dari pembelajaran yang saya dapatkan, saya telah membuat perencanaan sebagai tindak lanjut refleksi saya pada modul 1.3 ini. Rencana tindak lanjut tersebut akan saya laksanakan sebagai aksi nyata yang merupakan wujud pengembangan diri saya terhadap visi guru penggerak untuk membuat prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak dengan mengacu pada paradigma inquiry apresiatif dengan model tahapan bagja. Prakarsa perubahan diri saya fokuskan pada aspek karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan budaya 8S, senyum, salam, sapa, salim, sopan santun, semangat, setulus hati untuk meningkatkan akhlak mulia pada peserta didik. Adapun wujud kegiatan yang akan saya lakukan adalah meliputi pengembangan budaya 8S untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Contoh budaya 8S yakni ketika jemput pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.